Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Dianti. Saya adalah peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bengkulu Utara, Angkatan 5 Kelompok 1. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi dari nilai-nilai anti korupsi di tupoksi saya dan juga merangkum materi anti korupsi, yaitu aktualisasi nilai-nilai anti korupsi. Disimak ya videonya. Nilai anti korupsi yang pertama adalah jujur. Sebagai seorang guru, saya harus bersikap jujur, seperti bersedia mengakui kekurangan saya dan ingin terus belajar agar menjadi guru yang lebih baik lagi. Nilai selanjutnya adalah bertanggung jawab. Sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab untuk membuat rancangan pembelajaran dan perangkat pembelajaran lainnya. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk mengisi rapor siswa, memberikan evaluasi, dan membimbing serta membina siswa. Nilai yang ketiga adalah disiplin. Sebagai seorang guru, saya harus disiplin dengan datang tepat waktu ke sekolah, masuk ke kelas tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan dari pihak sekolah, dan tentunya tidak pulang lebih awal. Selanjutnya adalah mandiri. Sebagai seorang guru, saya tidak boleh merepotkan teman kerja saya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harusnya saya kerjakan sendiri. Nilai kelima adalah bekerja keras. Sebagai seorang guru, saya harus bekerja keras dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya dan tidak mudah menyerah. Begitu juga dalam membina dan membimbing para siswa saya. Saya harus bersedia untuk bekerja keras agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa menyerah sedikit pun terhadap mereka. Yang keenam adalah sederhana. Sebagai seorang guru, saya harus menerapkan nilai-nilai kesederhanaan dengan menggunakan barang-barang yang tidak berlebihan dan juga tidak menghambur-hamburkan uang. Selanjutnya adalah berani. Sebagai seorang guru, saya harus berani dalam mengambil keputusan yang tepat untuk siswa saya. Selain itu, saya harus berani untuk mengakui kesalahan yang saya lakukan dan tentunya bersedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nilai anti korupsi yang berikutnya adalah peduli. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus peduli terhadap hal-hal yang terjadi di sekolah. Kita harus peduli apabila terjadi kecurangan agar tidak terjadi korupsi di sekolah kita. Nilai anti korupsi yang terakhir adalah bersikap adil. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus bersikap adil kepada para siswa. Kita tidak boleh membedakan siswa karena misalnya seorang siswa memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Kemudian kita membedakan siswa tersebut dan mengistimewakannya. Tentu hal itu tidak boleh ya, karena termasuk dalam KKN. Yuk, mari lakukan nilai-nilai anti korupsi yang sederhana di lingkungan kita. Jika kita melakukannya dari hal-hal yang kecil, tentu suatu saat kita akan membuat perubahan yang luar biasa. Mari, bebaskan negara kita dari korupsi. Yang pertama adalah aksi integritas pemberantasan korupsi. Integritas adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula berarti jujur atau tidak munafik. Nah, untuk berintegritas itu dimulai dengan sikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Orang yang jujur akan konsisten akan apa yang dilakukannya. Selanjutnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah menyelesaikan pekerjaan yang diamanahkan dengan baik, tidak mengelak dan berani menghadapi dan memikul akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Dan disiplin. Disiplin adalah menghargai waktu dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kemudian, nilai-nilai integritas dibentuk oleh etos kerja. Etos kerjanya adalah mandiri, kerja keras, dan tentunya sederhana. Mandiri. Apa sih pribadi yang mandiri? Nah, pribadi yang mandiri maksudnya adalah dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain
pribadi mandiri siap berani melangkah untuk mencapai tujuan hidupnya. Berikutnya adalah kerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras adalah mengerjakan pekerjaan tanpa mengenal lelah dan tidak berhenti sebelum target pekerjaan tercapai. Selanjutnya adalah sederhana. Sederhana itu mengatur gaya hidup sesuai kebutuhan dan tentunya tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Nilai-nilai integritas untuk memberantas korupsi adalah berani, peduli, dan adil. Berani berarti tidak takut menghadapi bahaya dan kesulitan, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Pribadi berani akan mencegah korupsi di negeri ini. Peduli itu penting. Tentu saja peduli itu penting. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan kondisi yang ada di sekitar kita. Tunjukkan rasa peduli terhadap sesama, dan tentunya ingatkan sesama jika melakukan kesalahan. Berikutnya adalah adil. Adil berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak siapapun, berpegang pada prinsip kebenaran. Integritas dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap-sikap anti korupsi di negeri ini. Kemudian, belajar integritas dari tokoh bangsa. Ya, dari tokoh bangsa, seperti Haji Agus Salim, Baharudin Lopa, Hugeng Iman Santosa, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Bangsa yang besar adalah bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Setidaknya mereka membuktikan bahwa negeri ini pernah memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, sederhana, dan tentunya sangat bertanggung jawab. Mereka adalah fakta bahwa bangsa kita tidak memiliki budaya korupsi sejak lama. Selanjutnya, integritas itu ada di sekitar kita. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, gak ada orang yang tiba-tiba menjadi berintegritas tanpa dibiasakan oleh lingkungannya, sejak dini bahkan sejak dalam buaya. Dan menjadi spesial tidak harus menunggu menjadi pejabat, tokoh, ataupun gelar. Orang-orang spesial itu ada di sekitar kita. Kita juga spesial. Kita bisa melakukan kebaikan karena memang terbiasa melakukannya. Melakukan kebaikan karena prinsip hidup, takut dan malu bila melanggar prinsip itu. Yuk jadi orang spesial. Selanjutnya adalah benturan kepentingan. Konflik kepentingan secara umum adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mencapai tugas dari perusahaan atau organisasi yang memberi penugasan, sehingga orang tersebut memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Terus gimana sih cara mengatasinya? Tentu kita harus lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan diri kita sendiri. Menurut Bruno Speck dan Quentin Reid, memberikan pejabat publik dalam kondisi konflik kepentingan akan mengancam integritas pelayanan publik. Pejabat publik yang mengambil keputusan atau membuat kebijakan strategis dalam kondisi konflik kepentingan menjadi celah masuknya praktik korupsi di negeri kita. Selanjutnya, cermin integritas. Apa sih cermin integritas? Kita udah berintegritas atau belum nih teman-teman? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah kita sudah melakukan hal-hal berikut? Yang pertama adalah mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah kita lakukan. Apakah kita sudah berani untuk mengakui hal tersebut? Paling tidak mengakuinya untuk diri kita sendiri. Kemudian, memperbaiki pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan, mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini, menegur orang lain karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini, menyatakan kepada atasan karena melanggar nilai-nilai dan norma yang diyakini, menentang atasan karena menegur hal-hal yang tidak benar. Selanjutnya, menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit untuk diceritakan, menjelaskan kerugian pribadi yang pernah dialami akibat penyampaian kebenaran, dan menguraikan tindakan-tindakan dalam mempraktikkan atau mempertahankan kebenaran. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.